Di atas panggung yang gemerlap, Rina berdiri layaknya bintang paling bersinar. Lampu-lampu sorot berwarna-warni menari di sekelilingnya, menciptakan bayangan indah di lantai konser. Ribuan pasang mata disinari pada sosok mungil itu yang berbalut gaun merah menyala, melantunkan lagu dangdut dengan suara yang begitu merdu, begitu memesona. Senyumannya yang manis membius setiap penonton, seolah tak ada satupun manusia yang mampu terwujud darinya malam itu. Namun di balik tirai pesona itu, Rina menyimpan rahasia gelap. Sebuah rahasia yang ia sembunyikan rapat-rapat, bahkan dari orang-orang terdekatnya. Di balik kecantikan yang nyaris tak masuk akal, di balik suara yang seolah-olah memiliki sihir, simpanan susuk yang ditanamkan bertahun-tahun lalu, saat dirinya masih menjadi panggilan penyanyi kampung, bersaing di panggung-panggung kecil berdebu. Dulu, seorang manajer memperkenalkannya kepada seorang dukun terkenal, yang katanya mampu membuka aura siapa saja. Rina yang kala itu hanya bermodalkan suara pas-pasan dan wajah yang biasa-biasa saja, merasa tak punya banyak pilihan. Dunia hiburan kejam, dan ia sudah terlalu lelah menjadi bayangan bagi penyanyi-penyanyi lain yang lebih beruntung. Maka ia pun setuju, tanpa banyak tanya. Prosesnya tidak seperti yang ia bayangkan. Rina harus menelan benda-benda kecil keemasan, yang terasa dingin saat menyentuh lidah. Ada rasa pahit aneh yang menetap di tenggorokannya selama berhari-hari. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Wajahnya kian hari kian cantik. Kulitnya yang dulu kusam menjadi bersih bercahaya. Suaranya yang biasa-biasa saja tiba-tiba terdengar jauh lebih merdu, mampu menggetarkan hati pun siapapun yang mendengarnya. Orang-orang mulai memperhatikan, mulai memuja. Tawaran manggung mengalir deras, popularitasnya melejit tanpa kendala. Tetapi tak ada yang benar-benar gratis di dunia ini. Pada awalnya, gangguan-gangguan kecil datang seperti gurauan. Lampu kamar hotel yang sering berkedip-kedip. Suara-suara bisikan lirih di tengah malam. Cermin kamar mandi yang terkadang menunjukkan bayangan lain di belakangnya. Rina menceritakan semua itu sebagai kelelahan atau imajinasi semata. Ia terlalu sibuk menikmati dunia barunya untuk peduli. Namun malam ini, di tengah konser akbarnya di sebuah stadion besar, terjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Saat ia melantunkan bait demi bait lagu andalannya, suara merdunya mulai terdengar aneh di telinga sendiri. Bukan suara Rina yang biasa. Ada sesuatu yang kasar, berat, dan menyeramkan, bergaung di dalam kepalanya. Setiap nada yang ia keluarkan terdengar seperti erangan dari dasar bumi, seolah-olah ada makhluk lain yang ikut bernyanyi bersamanya. Rina mencoba mengabaikannya. Ia tersenyum lebih lebar, menggoda penonton dengan lirikan mata dan gerakan pinggul yang gemulai. Tapi semakin dia berusaha, semakin parau suara itu terdengar. Kata-kata dalam lirik lagunya berubah menjadi desisan tak jelas, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia melirik ke arah pengiring band, mencari tanda bahwa mereka juga mendengar sesuatu yang aneh. Namun semuanya tampak normal. Para pemain musik itu terus memainkan alat mereka, seolah-olah tidak ada yang salah. Peluh dingin mulai mengalir di pelipisnya. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Lampu-lampu sorot yang biasanya membuatnya bersinar kini tampak terlalu terang, terlalu menusuk mata. Ia menambahkan mata berkali-kali, mencoba mempertahankan fokus. Namun memadukan mulai dipenuhi bayangan-bayangan hitam yang bergerak-gerak. Di antara kerumunan penonton, ia melihat sosok perempuan berjubah hitam, berdiri kaku di tengah-tengah lautan manusia yang menyembunyikannya. Perempuan itu tidak bertepuk tangan, tidak berteriak. Ia hanya berdiri diam, memandang Rina dengan mata yang kosong, seolah-olah menembus sampai ke dalam jiwa. Rina mengerjap, berharap itu hanya bayangan semu. Tetapi saat ia mengalihkan pandangan, sosok itu masih ada,
bahkan kini lebih dekat. Jaraknya hanya sekitar beberapa meter dari panggung. Wajahnya tetap tak terlihat jelas, seolah diselimuti kabut tipis. Ketakutan mulai melumpuhkan tubuh Rina. Kakinya terasa berat, seolah menancap ke lantai. Suaranya tercekat di tenggorokan. Lagu yang dinyanyikannya berakhir di tengah bait, meninggalkan keheningan yang terasa aneh di stadion sebesar itu. Penonton tampak bingung. Beberapa orang mulai bersiul dan berteriak, tapi Rina nyaris tidak mendengar apa-apa lagi. Ia mencoba melangkah mundur, namun tiba-tiba cermin-cermin besar di panggung, yang dipasang sebagai bagian dari dekorasi, bergetar hebat. Dalam pantulan kaca itu, Rina melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bukan dirinya yang berdiri di atas panggung. Di dalam pantulan itu, ia melihat sosok lain, tubuhnya, tapi bukan dirinya. Rambutnya panjang acak-acakan, kulit wajahnya pucat kehijauan, matanya cekung dan hitam seperti lubang tanpa dasar. Mulutnya menampilkan gigi-gigi tajam berlumuran darah. Sosok itu menatap Rina langsung dari dalam cermin, memegang tangannya, seolah-olah ingin menariknya masuk. Seketika, semua energi mengalir keluar dari tubuh Rina. Ia limbung, lututnya menyerah pada gravitasi. Dalam sekejap, dunia di sekitarnya menjadi gelap. Jeritan panik menggema. Lampu-lampu padam serempak. Panggung besar itu berubah menjadi lautan kegelapan dan kekacauan. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, terdengar satu suara berat dan serak, yang keluar dari tubuh Rina yang berbohong, tertawa pelan, tawa yang begitu asing, begitu bukan dirinya. Setelah kejadian malam itu, Rina seolah menjadi bayang-bayang dari dirinya sendiri. Tubuhnya terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menindih setiap langkahnya. Popularitas yang dulu menjadi sumber kebanggaan kini berubah menjadi tenggelam. Setiap mata yang menatapnya bukan lagi mata kekaguman, melainkan seperti mata-mata penghakiman, seakan semua orang mengetahui rahasia kotor yang selama ini ia sembunyikan. Berita tentang pingsannya di atas panggung menyebar dengan cepat. Media-media berlomba memberitakan gosip, menebak-nebak penyebabnya. Kelelahan, stres, bahkan isu penggunaan narkoba mulai beredar. Rina berusaha mengabaikan semua itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kejadian kecil, bahwa semuanya bisa kembali normal. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu sesuatu yang jauh lebih buruk sedang mengintainya. Kejadian-kejadian aneh mulai memburunya tanpa ampun. Suara-suara bisikan di malam hari semakin keras, kadang seperti suara orang mendengarkan tepat didengar, mengucapkan kata-kata yang tak ia mengerti. Bayangan-bayangan hitam melintas di sudut matanya, menghilang saat ia mencoba menatap langsung. Bahkan dalam tidurnya, ia tidak lagi menemukan ketenangan. Mimpi-mimpinya dipenuhi sosok-sosok menyeramkan yang menjerit, menangis, atau sekadar berdiri diam, menatap tanpa wajah. Seminggu setelah kejadian itu, sebuah tragedi menimpa manajernya, Pak Bowo, orang yang dulu memperkenalkannya pada dukun susuk itu. Tubuh Pak Bowo ditemukan di kamar apartemennya, membusuk dalam posisi duduk di sofa, matanya melotot menatap kosong ke langit-langit. Anehnya, tidak ada tanda-tanda penyebab kematian yang jelas. Polisi menduga serangan jantung, tapi ada desas-desus aneh yang beredar di kalangan orang-orang, bahwa Pak Bowo sebelum meninggal mengeluh sering melihat sosok bayangan yang mengikuti kemanapun ia pergi. Kematian Pak Bowo menghantam Rina dengan keras. Rasa bersalah yang selama ini hanya melanda samar di sudut jantung kini, meledak menjadi ketakutan nyata. Dia tahu ini bukan suatu kebetulan. Ia tahu ada harga yang harus dibayar untuk semua yang ia nikmati. Dan harga itu mulai ditagih. Di hari ketiga setelah pemakaman, Rina mengurung diri di apartemennya.
Tirai-tirai ditutup rapat, lampu-lampu dinyalakan, ponsel dimatikan. Ia duduk termenung di sudut kamar, tubuhnya gemetar, matanya merah karena kurang tidur. Udara di dalam ruangan terasa dingin menusuk, meski pendingin ruangan sudah lama ia matikan. Setiap suara kecil, detak jam, derit kayu lantai, terdengar begitu keras dan mengancam. Rina tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia harus berhenti bergantung pada susuk itu. Ia harus mencari jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Namun ketakutan yang mencengkeramnya membuatnya ragu untuk mengambil tindakan. Ada bagian dari dirinya yang masih enggan melepaskan semua kemewahan yang telah ia raih. Ada suara kecil di dalam hati yang berbisik, "Kau akan kehilangan semuanya." Sore itu, saat langit mulai berwarna kelabu, Rina akhirnya memberanikan diri untuk berdoa. Ia duduk bersimpu di lantai, menggenggam kedua tangannya erat-erat, mengucapkan doa-doa yang dulu sering ia abaikan. Bibirnya bergetar, matanya tertutup rapat, seolah dengan begitu ia bisa melindungi dirinya dari kegelapan yang mengintai. Tapi bahkan keheningan dalam doanya, kengerian tak mau hilang. Saat ia membuka mata, sesuatu terasa salah. Udara di sekelilingnya menjadi lebih berat, lebih tebal, seolah-olah dunia itu sendiri menahan napas. Dia menoleh perlahan ke cermin besar yang tergantung di dinding kamarnya, cermin yang selalu dia hindari sejak malam itu. Dan di sana, ia melihatnya. Wajahnya sendiri, namun berbeda. Di dalam pantulan itu, sebagian wajah Rina tampak membusuk. Kulit pipinya mengelupas, menampilkan otot-otot merah basah di bawahnya. Mata di sisi itu tampak kelabu, seolah kehilangan nyawa. Rambutnya di sisi kanan tampak kusut, kering seperti jerami terbakar. Namun anehnya, wajah aslinya di luar cermin tetap tampak sempurna. Rina menjerit, mundur dengan panik. Tapi pantulan itu mengikutinya, bergerak bersamaan dengannya, mempertahankan ekspresi mengerikan itu. Ia menutup matanya, menggeleng keras-keras, berusaha mengusir pemandangan itu dari pikirannya. Ketika ia membuka mata kembali, cermin itu kosong, hanya memantulkan ruangan gelap tanpa sosok apapun. Napasnya berburu, tubuhnya gemetar hebat. Ia berusaha berdiri, namun kakinya terasa lemas. Ia merangkak menuju tempat tidur, menarik selimut yang menutupi tubuhnya, berusaha menenangkan diri. Namun saat dia menyentuh wajahnya sendiri, dia merasakan sesuatu yang dingin dan lengket di pipinya. Dengan tangan bergetar, ia mengambil ponsel di samping tempat tidur dan menyalakan kamera depan, menggunakan layar sebagai cermin. Apa yang ia lihat hampir membuatnya pingsan. Wajahnya yang nyata, bukan dalam cermin, kini benar-benar membusuk di sisi kanan. Kulitnya mengelupas, dagingnya tampak terkelupas, matanya mengeruh. Aroma busuk mulai memenuhi hidungnya, seolah-olah tubuhnya sendiri sedang membusuk hidup-hidup. Rina menjerit histeris, melempar ponsel itu hingga pecah di lantai. Di sudut matanya, ia melihat bayangan hitam berkerumun di sudut ruangan, membentuk sesuatu yang perlahan-lahan menyerupai sosok manusia, dengan senyum penuh nanah dan darah menetes dari bibirnya. Dan sebelum semuanya gelap, Rina sempat mendengar satu bisikan mengerikan. Harga sudah mulai dibayar, tapi belum lunas. Rina terbangun di tengah kegelapan, tubuhnya bersimbah peluh dingin. Seluruh sendi terasa nyeri, seolah baru saja dihantam badai. Napasnya berburu, sesak. Ia mengedarkan pandangan, mencari kepastian bahwa semua yang ia alami sebelumnya hanyalah mimpi buruk. Namun bau busuk yang samar masih memenuhi udara, dan rasa lengket di sisi wajahnya belum sepenuhnya hilang. Dengan langkah terseok, Rina bangkit dari tempat tidur. Cermin besar di dinding kini tertutup oleh kain gelap yang entah kapan ia lemparkan ke sana.
Ia tidak berani lagi menyentuh wajahnya, hanya berjalan perlahan menuju kamar mandi dengan gemetar. Cahaya lampu kamar mandi yang redup menampilkan bayangan samar dirinya di cermin kecil di atas wastafel. Kali ini, wajahnya tampak normal. Tidak ada bekas busuk, tidak ada kerusakan mengerikan seperti sebelumnya. Tapi ketakutan itu tetap bertahan, dihapus di relung terdalam jiwa. Rina tahu ini bukan sesuatu yang bisa ia hadapi sendirian. Ia memerlukan bantuan, bukan dari dokter, bukan dari orang biasa, melainkan dari seseorang yang mengerti dunia lain. Seseorang yang bisa membantu memutus ikatan dengan susuk terkutuk itu. Ia teringat pada Bu Saroh, seorang perempuan tua yang dulu pernah datang ke acara pengajian ibunya. Konon, Bu Saroh adalah seorang yang memahami ilmu putih, yang sering membantu orang-orang yang ingin keluar dari jerat pesugihan atau perjanjian gaib. Dengan tangan gemetar, Rina mencari nomor teleponnya di buku kontak lama milik almarhum ibunya. Setelah beberapa kali berbunyi, suara serak dan berat terdengar di ujung sana. Tanpa banyak basa-basi, Rina mengutarakan niatnya. Bu Saroh hanya diam lama, seolah menimbang sesuatu yang berat, sebelum akhirnya menyuruh Rina datang ke rumahnya malam itu juga. "Kalau kamu tunggu sampai besok, mungkin sudah terlambat," katanya dengan nada yang membuat bulu kuduk Rina berdiri. Malam itu, Rina mengemudi sendirian melewati jalan-jalan sempit yang membelah hutan kecil di pinggiran kota. Bulan tersembunyi di balik awan tebal, membuat dunia di sekitarnya tenggelam dalam kegelapan yang nyaris mutlak. Setiap bayangan pohon yang menari ditiup angin terasa seperti tangan-tangan hitam yang hendak menggenggamnya. Perjalanan itu terasa sangat panjang, padahal sebenarnya hanya beberapa kilometer. Sepanjang jalan, Rina menemui tatapan tak kasat mata yang mengikuti mobilnya. Beberapa kali ia menoleh ke belakang, hanya untuk menemukan kursi kosong di belakangnya. Namun ketidakberadaan itu malah semakin menyesakan. Akhirnya, ia tiba di sebuah rumah sederhana di tengah ladang kosong. Rumah itu tampak tua, catnya mengelupas, jendela-jendelanya tertutup kain lusuh. Hanya satu lampu redup yang menyala di beranda, seperti lentera kecil di tengah lautan kegelapan. Dengan langkah berat, Rina turun dari mobil dan berjalan menuju pintu. Sebelum sempat mengetuknya, pintu itu sudah terbuka perlahan, seolah menyambutnya. Bu Saroh berdiri di ambang pintu, tubuhnya kecil, keriput, matanya tajam menusuk, seolah mampu menembus ke dalam jiwa Rina. Ia mempersilakan Rina masuk tanpa kata. Di dalam rumah itu, suasana lebih mencekam. Bau dupa memenuhi udara, bercampur dengan aroma tanah basah. Dinding-dinding kayu didekorasi dengan ayat-ayat suci yang ditulis di atas kertas kuning tua. Sebuah meja kecil di tengah ruangan dipenuhi oleh kendi tanah liat, bunga melati, dan lilin-lilin kecil yang nyala apinya bergerak liar meski tidak ada angin. Bu Saroh duduk bersila di lantai, mempersilakan Rina melakukan hal yang sama. Setelah menatap Rina lama, ia berkata, "Apa yang mendatangimu bukan sekadar susuk biasa. Ini susuk berjanji. Kau telah menyerahkan sesuatu yang lebih besar dari tubuhmu." Rina menunduk, menggigit bibir, rasa bersalah menggerogoti hatinya. "Kalau kamu ingin melepaskan diri," lanjut Bu Saroh, "kamu harus siap kehilangan lebih banyak dari apa yang kamu dapatkan." Tanpa banyak tanya, Rina mengangguk. Ia tidak peduli lagi dengan ketenaran, kemewahan, atau kecantikan. Ia hanya ingin bebas. Ritual pun dimulai. Bu Saroh membakar dupa pekat hitam yang asapnya mengepul memenuhi ruangan. Ia menggumamkan doa-doa dalam bahasa yang tidak Rina mengerti. Tiba-tiba, udara di ruangan menjadi berat, hampir tidak bisa dihirup. Suara ketukan keras terdengar dari seluruh sisi rumah, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba masuk. Bu Saroh tetap fokus. Suaranya meninggi, menggema,
menembus dinding-dinding kayu. Rina merasakan tubuhnya mulai panas, seperti terbakar dari dalam. Keringat memenuhi tubuhnya, namun udara di sekitarnya tetap membeku. Dalam kabut asap itu, Rina mulai melihat bayangan-bayangan. Wajah-wajah tanpa mata, tangan-tangan kurus panjang menjulur ke tiba-tiba, menggapai, merenggut, mencakar. Suara bisikan memenuhi, memanggil-manggil namanya dengan suara serak yang mengerikan. Tiba-tiba, rasa sakit luar biasa menghantam dadanya. Seperti ada sesuatu yang dicabut langsung dari jantungnya. Rina jatuh terduduk, memekik tanpa suara. Dalam penampilan yang kabur, ia melihat sesuatu melayang keluar dari tubuhnya. Sebuah sosok kecil berwujud dirinya sendiri, tapi membusuk, berwarna kehitaman. Sosok itu berusaha meraih Rina, mengembalikan ke tubuhnya. Namun Busaroh memukul tanah keras dengan seikat daun kering, mendorong sosok itu dengan kekuatan yang tidak terlihat. Sosok itu menjerit melengking, lalu menghilang dalam ledakan asap hitam pekat. Ritual selesai. Rina terkulai lemas di lantai, napasnya berat, tubuhnya serasa kosong. Namun di dalam lubang itu, ada rasa damai kecil yang mulai tumbuh, seperti benih yang baru ditanam di tanah tandus. Busaroh menatap lama, lalu berkata lirih, "Kau bebas untuk sementara." Rina hendak bertanya apa maksudnya. Namun sebelum sempat berbicara, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut ruangan, berdiri sosok dirinya yang lain, dengan wajah penuh lubang hitam, tersenyum lebar, dan berkata tanpa suara, "Belum selesai, Rina. Kau masih punya hutang." Sejak malam ritual itu, Rina berpikir semuanya akan membaik. Ia berharap bisa kembali hidup normal, jauh dari teror bayangan-bayangan gelap yang membayanginya. Namun kenyataannya berkata lain. Pagi itu, Rina terbangun dengan perasaan aneh. Tubuhnya terasa lebih ringan, seolah beban berat yang selama ini menindih dadanya telah menghilang. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri dengan penuh harap. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, wajahnya tampak polos, tanpa kilau aneh yang dulu sering ia lihat. Tidak ada aura buatan, tidak ada pesona palsu. Hanya Rina apa adanya. Namun, ketika dia tersenyum, refleksi di cermin itu tidak sepenuhnya mengikutinya. Sejenak, bayangan dirinya di balik cermin itu tersenyum lebih lebar. Terlalu lebar, membelah wajah dari pipi ke pipi. Rina menirukan mata, dan pantulan itu kembali normal. Ia menghela nafas berat, berusaha menepis buruknya yang mencengkeram pikirannya. Hari itu berjalan lambat. Rina mencoba mengisi waktu dengan hal-hal biasa. Memasak, membersihkan rumah, menonton televisi. Namun keanehan-keanehan kecil mulai bermunculan. Piring-piring tiba-tiba pecah sebab televisi menyala sendiri, menayangkan saluran yang tidak pernah ia pilih. Sebuah siaran kosong dengan suara bisikan samar yang nyaris tidak terdengar. Bayangan melintas di sudut matanya, cepat seperti kilatan, namun cukup untuk membuat bulu kukunya berdiri. Semakin sakit, gangguan itu semakin intens. Setiap kali ia berbalik, ia merasakan ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pintu, dari bawah meja, dari sudut-sudut ruangan yang gelap. Namun setiap kali ia mencoba melihat langsung, tidak ada apa-apa di sana. Malam pun datang, membawa kegelapan yang terasa lebih berat dari biasanya. Rina mencoba tidur, menarik selimut sampai ke dagu, menutup mata erat-erat. Namun suara-suara mulai terdengar dari loteng, bunyi langkah kaki kecil, gemeretak kayu, desahan panjang seolah ada sesuatu yang berjalan mondar-mandir di atas kepalanya. Ia menahan napas, memejamkan mata lebih kuat, berharap suara itu akan hilang. Tapi justru, langkah-langkah itu perlahan turun,
menelusuri tangga yang menuju ruang tamu. Detak jantung Rina berpacu pembohong. Ia menahan diri agar tidak berteriak. Di luar ruangan, terdengar derit pintu yang perlahan terbuka. Lalu, suara langkah kaki itu mendekat, semakin dekat, sampai akhirnya berhenti di depan pintu dalam ruangan. Hening. Rina tidak berani bergerak. Ia bahkan menahan napas, takut suara sekecil apapun akan memancing sesuatu yang berdiri di balik pintu itu. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan. Tok, 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 3 kali. Ritmis, penuh kesabaran. Lalu hening kembali. Dengan tangan gemetar, Rina menarik selimut lebih tinggi, memejamkan mata erat-erat. Ia berdoa dalam hati, memohon perlindungan. Namun saat ia membuka sedikit mata, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari bawah pintu, tampak bayangan kaki. Tapi bukan kaki manusia biasa. Kaki itu kurus kering, berwarna kehitaman, dengan kuku-kuku panjang mencakar lantai kayu. Tok, tok, tok. Ketukan itu kembali terdengar. Lebih keras. Lebih mendesak. Rina hampir menjerit, tapi rasa takut membungkam suaranya. Lalu, dengan perlahan, gagang pintu mulai bergerak, berputar, berderit. Tetapi pintunya tidak terbuka. Sebaliknya, suara serak terdengar dari balik pintu, berbicara dalam bisikan yang sangat jelas di telinga Rina. Hutangmu belum lunas, Rina. Pintu kemudian berhenti bergerak. Bayangan kaki itu menghilang. Rumah kembali hening, namun keheningan itu tidak membawa rasa lega, melainkan rasa mencekam yang menjerat Rina dalam ketakutan yang membatu. Setelah berjam-jam terjaga dalam ketegangan, Rina akhirnya tertidur karena kelelahan. Tapi dalam tidurnya, dia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan di sebuah ladang mati, di bawah langit kelam tanpa bintang. Di kejauhan, ia melihat sosok-sosok berkerumun, tubuh mereka hitam dan berkerak, mengerang pelan, seolah-olah menderita. Di tengah-tengah mereka, berdiri dirinya sendiri, atau lebih tepatnya, cerminan dirinya yang membusuk. Sosok itu melambai ke arahnya. Rina mencoba mundur, namun tanah di bawah kakinya mencengkeram kuat, menahan setiap langkahnya. Sosok busuk itu mendekat perlahan, memandangi mata kosong yang berair darah. Kau pikir melepaskan susuk berarti bebas? Bisik sosok itu. Tidak, Rina. Kau harus bayar. Dengan jiwa. Saat gambaran itu menarik perhatian, Rina terbangun dengan teriakan. Tubuhnya basah oleh keringat. Udara di dalam ruangan terasa pekat, hampir tidak bisa dihirup. Ia melihat sekeliling dengan panik. Tidak ada apa-apa. Tidak ada suara. Tidak ada bayangan. Namun ketika ia menoleh ke cermin di sudut kamar, ia melihat sesuatu. Dirinya sendiri, berdiri, tapi bukan dirinya yang hidup. Wajah di cermin itu diretak ulang, kulitnya menghitam, matanya kosong. Dan yang lebih mengerikan, cermin itu mulai terdistorsi, seolah ada sesuatu yang mencoba merobeknya dari dalam. Tangan-tangan kurus menunjukkan dari retakan cermin itu, mencapainya. Rina menjerit dan melempar benda apapun yang terjangkau, vas bunga, pembingkaian foto, ke arah cermin itu. Dentuman keras menggema, cermin pecah berkeping-keping, menghujani lantai dengan serpihan tajam. Ia jatuh terduduk, gemetar hebat. Namun di antara pecahan cermin yang berserakan, satu kepingan besar menampilkan sesuatu. Bukan pantulan dirinya. Bukan itu kamarnya. Melainkan sebuah ruangan gelap, berisi sosok-sosok mengerikan yang menatap langsung ke dunia lain. Mereka tersenyum, senyum yang terlalu lebar dan penuh hasrat. Dan perlahan, dari dalam pecahan cermin itu,
suara-suara lirih mulai terdengar, memanggil-manggil namanya. Rina, Rina, waktumu hampir habis. Pagi itu, Rina bangun dengan tubuh yang lemah. Kepalanya berdenyut kencang, matanya berat seakan dipaksa untuk tetap terpejam. Ia merasa seperti berada di antara dua dunia, antara nyata dan sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam. Sinar matahari yang menembus jendela hanya membuat ruangan tampak lebih suram, seolah segala kecerahan sudah diserap oleh bayangan-bayangan yang berkumpul di sudut-sudut. Rumah itu terasa seperti makam besar, kosong dan dingin. Dengan susah payah, Rina bangkit dari tempat tidurnya. Langkah-langkahnya terasa berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menggantung di tubuhnya. Setiap sudut rumah dipenuhi bisikan-bisikan samar, memanggil namanya, menuntut sesuatu yang belum ia bayar. Di meja ruang tamu, Rina menemukan sesuatu yang tidak pernah ia letakkan di sana. Sebuah cermin kecil, tua, dan berdebu. Permukaannya retak-retak, seolah baru saja diangkat dari dasar kubur. Tanpa sadar, ia mendekat. Tangannya bergerak sendiri, menghapus debu yang menutupi permukaannya. Begitu cermin itu bersih, Rina melihat sesuatu yang membuat darahnya mengalir lebih cepat. Di dalam cermin, bukan wajahnya yang terpantul, melainkan sosok perempuan lain, sangat mirip dirinya, tapi lebih tua, lebih mengerikan. Kulitnya keriput seperti kertas terbakar, matanya kosong, kulitnya tersenyum kaku. Perempuan itu membuka mulut, namun suara yang keluar bukan suara biasa. Kau pikir semuanya sudah selesai? Rina menjatuhkan cermin itu dalam ketakutan. Cermin pecah, namun pecahan-pecahannya tetap menunjukkan pantulan perempuan itu, seolah ia kini ada di setiap sudut ruangan. Dari pecahan cermin, tangan kurus kembali muncul, turun ke lantai seperti laba-laba, bergerak mendekat ke arah Rina yang membeku dalam ketakutan. Rina berlari. Ia menerobos pintu depan, menabrak kursi, menendang meja. Napasnya memburu, pikirannya kacau. Dia harus pergi, harus keluar dari rumah itu. Namun ketika ia membuka pintu, dunia di luar tampak berbeda. Langit berwarna merah tua, jalanan kosong dan berdebu. Rumah-rumah di sekitarnya tampak roboh dan ditinggalkan. Udara penuh bau busuk yang menusuk. Sepertinya olah dia tidak lagi berada di dunia yang dia kenal. Tiba-tiba, suara langkah-langkah berat terdengar dari kejauhan. Sosok-sosok hitam, berbalut kabut gelap, berjalan perlahan ke arah sana. Mata mereka bersinar merah, tubuh mereka melayang sedikit di atas tanah. Rina mundur ketakutan. Ia kembali masuk ke dalam rumah, membanting pintu, mengunci semua kunci yang ada. Namun suara-suara itu tetap mendekat. Ketukan-ketukan keras menghantam pintu. Dinding-dinding rumah bergetar hebat, seolah ada kekuatan besar yang berusaha merobeknya dari dalam. Hutangmu, Rina, bayar dengan darahmu, atau selamanya milik kami. Teriakan-teriakan itu menyatu menjadi paduan suara mengerikan yang memenuhi seluruh ruangan. Dengan gemetar, Rina mencari jalan keluar lain. Ia berlari ke dapur, mencari pintu belakang. Namun yang ia temukan hanyalah tembok polos. Semua jalan keluar telah menghilang. Perlahan, lantai rumah itu berubah menjadi lumpur hitam, lengket dan bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Kakinya terjebak, ia tidak bisa berlari. Ia berusaha melepaskan diri, namun semakin keras ia berusaha, semakin dalam ia tenggelam. Dari lumpur itu, muncul tangan-tangan kecil, menarik tubuh ke bawah. Air mata mengalir di pipi Rina. Ia menjerit, meronta, namun tak ada yang mendengarnya. Tak ada yang datang membantu. Dalam keputusasaan, pikirannya kembali ke masa lalu,
kesaat ia menerima susu pertama kali. Saya ingat betapa mudahnya menjanjikan janji-janji manis, popularitas, kekayaan, cinta dari semua orang. Semua itu kini menjadi kutukan. Tubuh Rina perlahan tenggelam lebih dalam ke dalam lumpur. Suara bisikan di sekelilingnya semakin keras, semakin menusuk. Tak ada jalan kembali. Kau sudah memilih jalanmu. Sekarang waktumu bulan. Saat wajahnya hampir tenggelam seluruhnya, sesuatu yang menariknya ke atas. Bukan tangan-tangan kecil itu, tapi sosoknya besar, berkulit legam, bermata merah menyala. Makhluk itu menatap Rina dengan penuh kebencian dan kekuasaan. Di wajahnya, terpatri senyum kemenangan. Kini kau milik kami, makhluk itu berbisik, sebelum menerkam Rina ke dalam kegelapan abadi. Seketika, semuanya menjadi gelap. Sunyi. Beberapa hari kemudian, warga sekitar menemukan rumah Rina. Rumah itu kosong, seolah telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Di dalamnya, hanya ada cermin tua yang pecah di tengah ruang tamu, serta bau busuk yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya. Mereka tidak pernah menemukan Rina. Namun kadang-kadang, saat malam turun dan bulan tertutup awan, beberapa orang bersumpah mendengar suara nyanyian dari dalam rumah itu. Nyanyian serak, menyayat hati, seolah datang dari seseorang yang terjebak di antara dunia dan neraka. Dan bila mereka berani mendekati jendela, mereka bisa melihat sekilas bayangan seorang perempuan berdiri, menatap dengan mata kosong, seolah menunggu kesempatan untuk keluar dan menyeret orang lain menggantikan tempatnya.